Hello my dear students, how are you today? Ibu harap kalian semuanya dalam keadaan baik-baik ya. Hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang unit 1. Oke, kita akan lanjutkan unit 1 ini, kita mulai dari part D. Let's read and study. Di sini ada penjelasan tentang expression of borrowing things or lending things and the responses. Jadi seperti pada tujuan pembelajaran kali lalu yang sudah kita pelajari minggu lalu, bahwa pada unit 1 ini kita akan belajar tentang bagaimana cara kita meminjam barang kepada seseorang atau meminjamkan barang kepada seseorang serta responnya. Ya. Jadi di sini ada dua jenis expression, two kinds of expression yang akan kita pelajari lebih dalam lagi. Mari kita sama-sama perhatikan dari yang pertama. Titik yang pertama serta tabel kuning yang pertama, yang paling atas itu. Kita akan mulai dari expression of borrowing things and the responses. Nah, ketika kita mau meminjam barang kepada seseorang, apa sih yang harus kita katakan? Untuk meminjam barang atau meminjam sesuatu pada seseorang, kita harus meminta secara sopan pastinya. Jadi ekspresi yang akan kita gunakan di sini, kita lihat bersama-sama tabel kuning. May I borrow your pencil? Bolehkah saya meminjam pensilmu? Responnya, sure, here it is. Tentu, ini dia. Terus cara yang kedua, may I use your pen? Bolehkah saya menggunakan penamu? Responnya, kalau kita tidak bisa meminjamkan, jangan lupa kata yang paling penting yang kita harus ucapkan pertama, yaitu sorry, maaf. I'm sorry, but I only bring one pen. Maaf, saya hanya membawa satu pena saja. Terus cara yang ketiga, do you have any marker? Can I borrow it? Apakah kamu mempunyai spidol? Bisakah saya meminjamnya? Responnya, I'm sorry, but I don't bring any marker. Kalau seandainya kita bisa meminjamkan, maka responnya, sure, here it is. Terus yang berikutnya, may I borrow your correction tape? Bolehkah saya meminjam tip X-mu? Responnya, you can borrow it, but please return it back soon. Kamu bisa meminjamnya, tapi tolong kembalikan sesegera mungkin. Terus yang terakhir, can I use your scissors please? Bisakah saya menggunakan guntingmu? Responnya, I am afraid you can't. I also want to use it. Oke, kita akan lanjutkan pada expression yang kedua, yaitu expression of lending and the responses. Nah, expression kali ini yang kita akan belajar tentang bagaimana cara kita meminjamkan barang kepada seseorang. Bagaimana cara kita meminjamkan barang kepada teman kita atau siapapun yang membutuhkan. Nah, kalau yang pertama tadi kan kita sudah belajar tentang bagaimana cara meminjam kepada seseorang, berarti kita yang membutuhkan. Tapi expression kali ini dimana kita yang ingin meminjamkan kepada orang lain yang membutuhkan. Jadi untuk meminjamkan sesuatu kepada temanmu, kalian bisa menggunakan expression ini. Kita coba perhatikan sama-sama tabel yang di bagian bawah. Expression of lending things. Do you want to borrow my pen? Apakah kamu mau meminjam pena saya? Responnya, yes, thanks Manda. Terus yang kedua, here, you can use my eraser. Ini, kamu bisa menggunakan penghapus saya. Dan responnya adalah, thank you Dinda. Nah, cara yang ketiga, hey, you could use my drawing paper first. Hey, kamu bisa menggunakan kertas menggambar saya. Jawabannya,
Thank you, Krishna, but I think I will buy a new drawing book. Terima kasih, Krishna, tapi saya rasa saya akan membeli buku gambar yang baru. Terus yang terakhir, do you want to use my eraser? Apakah kamu ingin menggunakan penghapus saya? Responnya, no thanks. I think I bring another eraser in my pencil case. Tidak, terima kasih. Saya rasa saya membawa pensil lainnya dalam kotak pensil saya. Jadi ini adalah contoh dari expression of borrowing and lending things. Bagaimana cara kita meminjam atau meminjamkan barang kepada seseorang. Oke, kita akan lanjutkan pada part I. Pada part ini ada audio yang akan diputarkan. Mari kita sama-sama dengarkan. English for Elementary School Grade 4. Published by Mass Media Buana Pustaka. This recording is a copyright. Unit 1. Can I borrow your pencil? Task E. Let's listen and practice. Listen to the recording and repeat. Then, practice the dialogues with your deskmate. Dialogue 1. Jenny, do you bring another pen? Yeah, I have 3 pens. Why did you ask, Krishna? I forgot to bring my pen. Can I borrow one of your pens? Sure. Here it is. Thanks, Jenny. Dialogue 2. Mayang, can I borrow 10,000 rupiah? I'm sorry, but I don't bring much money. I can only lend you 5,000 rupiah. Why do you need it? I want to buy lunch, but I can't find my money in my wallet. Really? Did you forget to put your money in? I think so. Okay, here it is the money. Thanks, Mayang. I will return the money tomorrow. Dialogue 3. Amar, what's wrong with you? You look panicked. I forgot to bring my atlas. I need to use it for my social science class this morning. Do you want to borrow my atlas? Is it possible? Of course. I will use my atlas for my social science class this afternoon, so you can use it first. Thanks a lot, Sandra. No problem. Oke, kita akan lanjutkan pada part F. Nah, di sini ada suruhan let's read and answer. Jadi, kita diminta untuk membaca kembali bacaan yang sudah kita dengar melalui audio tadi. Di situ juga Ibu sudah lampirkan terjemahannya. Sekarang tuh kalian menjawab pertanyaan. Ada 5 pertanyaan yang bersangkutan dengan ketiga dialog yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Oke, Ibu akan terjemahkan pertanyaannya nomor 1 sampai nomor 5. Didengar dan diperhatikan baik-baik ya. Number 1. Why did Krishna borrow Jenny's pen? Mengapa Krishna meminjam pena Jenny? Number 2. What expression does Krishna use to borrow Jenny's pen? Ekspresi apakah yang digunakan oleh Krishna untuk meminjam pena dari Jenny? Number 3. What happened to Jaka? Apa yang terjadi kepada Jaka? Number 4. What did Jaka promise to Mayang after she lent the money? Apa janji Jaka kepada Mayang setelah dia meminjam uang? Number 5. What did Sandra say to Amar to lend her atlas? Apa yang Sandra katakan kepada Amar untuk meminjamkan atlasnya? Nah, itu dia pertanyaannya. Silakan kalian jawab dan dikerjakan, ditulis di kertas atau di buku ya.
Oke, kita masuk pada part H. Let's read and study. Nah, di sini ada pembelajaran lagi. Kalau part ini kita akan belajar tentang bagaimana cara kita mengekspresikan atau bagaimana cara kita untuk meminta pertolongan seseorang serta responnya. Dan juga ada expression of offering help and the responses. Ketika kita mau menolong seseorang, apa yang harus kita katakan dan bagaimana responnya. Oke, yang pertama itu kita lihat sama-sama expression of asking for help. Nah, ini ketika kita mau meminta pertolongan seseorang. Apa yang harus kita katakan? Mari kita lihat sama-sama tabel yang pertama. Yang pertama itu, could you please help me? Bisakah kamu membantu saya? Could you do me a favor please? Could you help me please? Nah, semua ini mempunyai arti yang sama ya. Bisakah kamu membantu saya? Please, tolong. Nah, terus jawabannya sure, surely. Itu ketika kalian bisa menolong. Maka kalian akan katakan tentu. Terus jawaban yang berikutnya ketika kalian tidak bisa membantu, I'm sorry, I can help you now. Maaf, saya tidak bisa membantu kamu saat ini. Nah, itu contoh dari expression of asking for help ya. Terus yang kedua, expression of offering help and the responses. Ini adalah expression ketika kita ingin memberikan pertolongan kepada seseorang. Ketika kita melihat teman kita atau saudara kita mengeluhkan pertolongan, maka kita akan memberikan pertolongan kepada mereka. Oke, kita coba lihat apa saja sih yang harus kita katakan ketika ingin memberikan pertolongan kepada seseorang. Yang pertama kita lihat, kita perhatikan tabelnya. Would you like some help? May I help you? Yang pertama, would you like some help? Apakah kamu membutuhkan bantuan? Bolehkah saya membantumu? Do you need a hand? Apakah kamu membutuhkan pertolongan? Nah, ini adalah expression yang kita gunakan ketika seseorang itu membutuhkan pertolongan kita dan kita menawarkan pertolongan kepada seseorang. Dan responnya itu, how kind of you, thank you very much. That's very good. Thank you. Ketika orang sudah menolong, maka jawaban kita adalah thank you. Task I. Let's listen and practice. Listen to the recording and repeat. After that, practice the dialogues with your deskmate. Dialogue 1. You bring your packed lunch, right? Yes. Let's eat lunch together. Okay. Oh no, I can't open the lunchbox lid. Do you need any help? Yes. Thanks, Hanky. No problem. Dialogue 2. Andy, are you busy now? Not really. What's wrong, Rosa? Can you help me bring these atlases to our classroom? I need to also bring this globe to the class. Oh, okay. Thanks, Andy. Oke, kita akan masuk pada part G. Di sini ada tugas yang harus kalian kerjakan juga. Ada suruhan find the correct responses for the expression of the left side. Jadi kalian diminta untuk mencocokkan mana respon yang benar dari expression yang ada. Ya, bisa kalian lihat ada 10 nomor. Nanti kalian kerjakan ini. Contohnya number 1 tadi, can you lend me the eraser?
Terus jawaban yang cocok itu ada di bagian E. Jadi nomor 1 responnya ada di bagian E. I am sorry, I'm using the eraser. Nah, contohnya seperti itu. Jadi di nomor 1 kalian tulis E. Ya, bisa kalian lihat ada 10 nomor, nanti dikerjakan di tulis di buku. Oke? Oke, kita lanjut pada tugas berikutnya. Di bagian ini kalian diminta untuk melengkapi kalimat yang ada di bawah ini dengan mencocokkan dengan expression yang ada pada kotak di atas. Jadi kalian diminta untuk mengisi kalimat yang belum lengkap ini dengan kata-kata yang ada di dalam kotak. Contohnya tadi nomor 1, Damar, can you help me clean the whiteboard please? Begitupun seterusnya. Ada 10 nomor, nanti semua tugas ini dikerjakan dan ditulis di kertas atau di buku sama saja ya. Dan dikumpulkan. Oke, itu dia penjelasan tentang unit 1. Jadi unit 1 sudah selesai. Tugas-tugasnya bisa dikerjakan. Kerjakan pelan-pelan saja, jangan terlalu terburu-buru. Terus tugas-tugas ini dikumpulkan pada tanggal 7 Maret 2020. Ya, jadi dikumpulkan tanggal 7 Maret 2020. Tapi kalau yang sudah selesai bisa chat pribadi ke ibu atau bisa difoto lalu dikirimkan ke ibu ya. Oke, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan yang ada. Stay healthy and God bless you all.